Bapak-bapak, kalimat saum adalah ada as-saum mananya puasa, ada siam mananya puasa. Dua-duanya ini mananya puasa. Bahkan di Al-Quran Allah menjelaskan kalimat saum itu ditulis sama Allah 1 kali. Kalimat siam di Al-Quran Allah tulis 9 kali. Jumlahnya Allah menerangkan tentang puasa 10 kali Allah tulis di Al-Quran. Itulah saum, Pak. Kemudian saum itu Pak, saumu ibadatun bainar rabbi wal abdi fala ya'lamu illallah. Satu-satunya ibadah yang jauh dari riya, nggak ada lagi Pak puasa. Karena puasa mah tidak ada yang tahu ibadah puasa kecuali antara kita sama Allah. Sholat mah kita ada yang tahu ya Pak ya. Asal pakai peci, bawa sorban ke masjid, pakai koko, pas waktu zuhur kita jalan, sholat pasti itu orang. Banyak yang tahu, apalagi sodako banyak yang tahu. Tapi satu-satunya ibadah yang nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah, yaitu saum. Bahkan seistimewanya saum kata Allah, as-saumu li wa ana azibihi. Saum itu bagian kami kata Allah, dan kami yang akan membalas terhadap orang yang saum, yang puasa. Kalau kita ibadah sholat mah Pak, masih ditilai ada yang nilainya malaikat-malaikat Allah. Tapi saum Allah bagiannya, karena ibadahnya ini si saum, yaitu ibadah kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan Dewan Guru Majelis Al-Mahkamah Bapak Ustaz Taufik. Sama-sama kita hormati Ketua Pembina, Ketua Penasihat, seluruh pengurus serta jamaah Majelis Al-Mahkamah yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini walaupun suasana kita diberikan hujan atau nikmat, namun Allah Subhanahu wa taala masih menguatkan iman Islam kita sehingga kita bisa hadir kembali dalam rangka salah satu tujuan kita, yaitu Balik lembur ya. Balik di lembur. Kita di sini mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah. Ibarat dodol 2 di mah. Yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh mereka ngarayo kene. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan mencontoh sunnah-sunnah beliau, bukan saja kita mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, dan di akhirat kelak kita berhak mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah Majelis Al-Mahkamah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah suratul Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, meluaskan kuburnya, menerangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman Rajin Allah Subhanahu wa taala. Ini rajin ngaji. Begitu juga dengan para kita orang-orang Mantap ngajinya. Mudah-mudahan segala keinginan maksud tujuannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena mudah ya karena saya. Syirokal ladzina. Selanjutnya mari kita sama ikuti latihan surat tadi yang dipandu oleh saudara Orang mana? Dwi dan padanya dari
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wah, Dwi baca selawat Dwi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa. Bab puasa fikih ya. Puasa Fathul Muin kitabnya. Waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana. Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari, orang India dia. Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari. Abdul Aziz Al-Maribari. Bibil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Huwa bihul ladzi tujasafahu li kulli hawlin minal ahwali muqtahabi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rasulullah Tabi Bidiratin Agama Inna Allaha Yurfil Bukhari Al-Alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Wa ali wassabi thumma tabi'inahu ahutuqa wal naqa wal ilmi wal hikami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin sahabat-sahabat Al-Qur'an yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan penjelasan bab tentang puasa yang insya Allah beberapa lagi kita akan melaksanakan beribadah puasa.
Oleh karenanya, yuk sama-sama kita perhatikan dengan sesama dan disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustadz Taufik karangan Fathul Muin Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Birbe. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyati wa alil baiti tahirin ajmain. Sayyulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadrati qutbi rabbani tuana oleh Sayyidina Samuddin Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirrahul azizu sayyulillahi lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati khususan haja mu'alif kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari ghafarallahu junubahu wa ja'ala jannata maswahu wa bi barakati muallifihi ikdi hajati wa man tabi'ani ikdi hajati wa man tabi'ani syai'ulillahi lahu. Al-Fatihah. Minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaina wa ummina wa zadina wa zadatina wa masyaihina wa haibaina wa aqrabaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu junubahum wa ja'ala jannata maswahum sayyulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa nazzainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma aftah abwabal barakah, Allahumma aftah abwabal rahmah, Allahumma aftah abwabal rizki, Allahumma aftah abwabal jannah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa naf'ani wa bil ulumihi. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Babus saumi utawi kilaiki kubab menjelaskan tentang puasa. Wa ya utawi saum lugatan ing dalam munggu lugat. Al imsaku ikunahan. Wa syar'an utai puasa menurut agama. Imsakun ikunahan anil muftiri dari pembatalan. Bisurutihi dengan syarat-syaratnya hing muftir al atiyata yang bakal datang. Wa puridolan den parduakeun ya saum. Bi Sya'ban ing dalam bulan Sya'ban pisaniati ing dalam tahun kedua min hijrati dari hijrahnya Kangjeng Nabi. Wa walan yautayya saum khasaisina dari ketentuan kita semua, wa minal ma'lumatin dan sudah dimaklumin minad-dini dari agama bidurati dengan jelas. Alhamdulillah, bersyukur hakikat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat sama kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya Pak ya. Dimulai tadi kita dibuka dengan pembacaan sholawat yang dimana kita tadi lagamnya nadanya kayaknya nada A minor itu Bang Dwi ya. Kali ini bapak-bapak kita menjelaskan tentang fikih, yaitu tentang bab saum, dimana ini ilmu yang akan kita pakai insya Allah seminggu ke depan ya Pak ya. Mulai seminggu hari Rabu atau hari Kamis mau dipakai ilmu ini. Makanya ilmu yang ketika mau dipakai maka wajib kita tahu apa yang ada di dalam ibadah kita nanti. Bapak-bapak, kalimat saum adalah ada as-saum mananya puasa, ada siam mananya puasa. Dua-duanya ini mananya puasa. Bahkan di Al-Qur'an Allah menjelaskan kalimat saum itu ditulis sama Allah 1 kali. Kalimat siam di Al-Qur'an Allah tulis 9 kali. Jumlahnya Allah menerangkan tentang puasa 10 kali Allah tulis di Al-Quran. Itulah saum Pak. Kemudian saum itu Pak, saumu ibadatun bainar rabbi wal abdi fala ya'lamu ilallah. Satu-satunya ibadah yang jauh dari riya, nggak ada lagi Pak puasa. Karena puasa mah tidak ada yang tahu ibadah puasa kecuali antara kita sama Allah. Salat mah kita ada yang tahu ya Pak ya. Asal pakai peci, bawa sorban ke masjid, pakai koko, pas waktu zuhur kita jalan, sholat pasti itu orang. Banyak yang tahu. Apalagi sedekah banyak yang tahu. Tapi satu-satunya ibadah yang nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah, yaitu saum. Bahkan seistimewanya saum kata Allah, as-saumu li wa ana azibihi. Saum itu bagian kami kata Allah, dan kami yang akan membalas terhadap orang yang saum, yang puasa. Kalau kita ibadah sholat mah Pak masih ditilai, ada yang nilainya malaikat-malaikat Allah. Tapi saum Allah bagiannya, karena ibadahnya ini si saum yaitu ibadah kolbu. Hanya kita sama Allah yang tahu tentang orang itu puasa. Istimewa ini Pak kita kalau kita ngerutinin ibadah ini saum. Bahkan di mana saum ini laparkan perut sama kita Pak ya. Ketika puasa tahan hawa nafsu kita, maka akan yang timbul yaitu litanwiril qulub, bercahaya hatinya. Al-Qur'an menggambarkan namanya la'allakum tattaqun. Semakin takwa dia ke Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini kalau kita pegang. Jadi kalau orang yang rajin saum itu litanwiril qulub, terang hatinya, punya sir di dalam hatinya. Satu-satunya aulia Allah yang ketika bayinya itu puasa Abdul Qadir Zailani Pak. Abdul Qadir Zailani lahirnya itu sebelum puasa Pak. Jadi sebelum puasa, malam besoknya mau puasa, Abdul Qadir lahir malamnya. Pagi-pagi itu dikasih susu sama ibunya kagak mau. Begitu maghrib dia mau. Tuh istimewanya Abdul Qadir Zailani. Istimewa, kecilnya puasa. Begitu lahir dia udah puasa. Makanya dia litanwiril qulub, terang hatinya.
Ada sir di dalam kolbunya itu Pak. Ada jimat di dalam kolbunya yang orang lain kagak milikin. Di antaranya para ulama-ulama kita ya. Ada sir di dalam kolbunya, punya jimat ya, nggak usah nerangin kita gini. Melihat wajahnya orang yang wudu dan nggak wudu juga tahu dia. Tuh dikasih sir sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa adalah keistimewaan puasa, pantesan Al-Qur'an menggambarkan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa kamu semua itu lebih baik bagi kamu semua kalau kamu tahu apa yang ada kandungan di dalam bulan puasa itu. Puasa istimewa sekali kita Pak ya. Kali ini kita menerangkan tentang fikihnya. Wa lugatan al-imsaku anil muftiri. Yang namanya puasa adalah nahan. Menurut bahasa kita adalah nahan dari segala pembatalan, segala bukaan-bukaan ditahan sama kita, namanya puasa. Mang Zaid punya penyakit, penyakitnya Zaid diabetes misalnya. Maka kata dokter Zaid jangan makan nasi. Tidak makannya nasi Mang Zaid itu namanya puasa Pak. Tapi istilahnya menurut bahasa kita nahan dari segala makanan dia, namanya puasa Pak itu. Wasaranim sakunanil muftiri bisuruti lalatia sakunani syahwatainil batin wal farji yauman kamilan min tuluil fajri la ghurubis samsi biniati li takribi ilallahi ta'ala. Yang namanya puasa menurut agama adalah nahan kedua syahwat. Satu, syahwat batin dalam perut. Kedua, syahwat farji atau keinginan farji. Yauman kamilan, sehari penuh. Min tuluil fajri, waktunya dari mulai terbitnya fajar ila ghurubi samsi sampai terbenamnya matahari. Biniatin litaqarrubi ilallahi ta'ala, dengan niat taqarruban ilallahi ta'ala. Jadi nahannya kita dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari itu dengan niat. Banyak orang yang nggak makan tapi kagak niat maka kagak jadi. Puasa mah harus niat. Kalau niat jadi dia puasanya. Kalau kagak niat kagak jadi puasa. Nah itu bedanya. Kapan sih ini dipardukannya puasa sama Allah ke Kangjeng Nabi dan umatnya Kangjeng Nabi? Wa furido fisabana min saniyati minal hijrati. Dipardukannya ini puasa sama Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Saban ketika Kangjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah sudah dapat 2 tahun. Jadi Kangjeng Nabi sudah dapat 2 tahun di Madinah, baru turun ayat surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baru turun ayat itu. Sebelumnya berarti Kangjeng Nabi kagak puasa. Bukan kagak puasa, perintahnya lain dari Allah. Kangjeng Nabi puasanya dalam sebulan 3 hari ditambah 10 Asyura. Tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16 itu Kangjeng Nabi puasanya. Kemudian turun ayat ini, jadi di dalam 1 tahun Kangjeng Nabi puasanya sebulan penuh, baru turun ayat ini. Nah ini kalimatnya tengetin sama kita ya ayyuhalladzina amanu, perintah puasanya orang-orang yang beriman. Yang kagak iman mah dia kagak akan puasa, harus iman puasa. Imannya manusia macam-macam. Ada yang lemah, ada yang tinggi imannya. Tergantung manusianya. Kadang-kadang kita tahu iman enggaknya tuh di bulan puasa kita Pak. Kadang-kadang yang imannya kenceng dari awal, ada seminggu ke masjid kagak ketinggalan dia selama puasa. Ya Allah, sampai lari-lari dia ngejar takbiratul ihram. Hebat. Minggu ke sono melempem dia. Nah, melempem kagak timbul lagi. Aduh, ada yang begitu imannya. Ada yang imannya seminggu, hebat.
Tengah-tengah kagak ada. Tenggelam dia tengah-tengah. Waduh, kagak ada. Ada lagi mau lebaran. Mau seminggu lebaran timbul lagi dia. Tuh imannya, Pak. Ada yang imannya memang nggak tertarik dia dengan puasa. Dari mulai tanggal 1 ngerokok mulai itu orang. Nantangin neraka dia. Hakikatnya orang yang rokok tuh yang makan diliatin sama orang itu hakikatnya nantangin neraka, Pak. Nih saya nih calon penghuni neraka, hakikatnya begitu, Pak. Kalau orang yang nggak puasa nih, nggak puasa jadi perlihatkan sama orang, itu hakikatnya nih saya calon neraka nih, itu hakikatnya, Pak. Ada yang imannya stabil dari awal sampai akhir, ya Allah terus dia stabil. Nah ini kita yang pengen begini nih, Pak ya, paling nggak stabil. Ada yang imannya semakin kesono makin kenceng dia. Tanggal 1 sampai tanggal seminggu pertama mah biasa imannya. Kedua, ketiga, tanggal 10 apalagi 10 terakhir di bulan Syawal dia, ya Allah. Dia mah nggak ingat bini, udah di masjid aja megang Quran aja. Ya Allah, imannya kuat, makin kuat ya. Ada yang begitu, Pak ya. Mudah-mudahan kita golongan yang 2 paling nggak stabil iman kita, Pak ya. Selanjutnya apalagi kita sampai imannya yang ketiga tadi semakin sono, semakin kencang, semakin sono, semakin kencang. Harus begitu, Pak. Jadi hei orang-orang yang beriman, mananya kutiba dipardukan alaikum atas kamu semua siamu puasa, mana kutiba yang sebenarnya mah bukan dipardukan, Pak. Awas takut ada yang nanya, kita malu jadi gurunya. Dengerin. Kutiba mananya kalimatnya adalah kutiba yaktubu kutuban, bahwa katibun wajah maktub, wajah kamaktubun, uktub la taktub maktabun, maktabun miktabun, mananya dituliskan, bukan dipardukan aslinya mananya. Kenapa bisa dipardukan 8 kutiba di situ? Itu majaj namanya, majajan mursalan tibaian min itlaqil khas wa iratil am. Jadi dimutlakannya khusus tapi maknanya umum. Min itlaqil kutub wa iratil pardu. Ditulis nama 8 kutiba tapi mananya dipardukan. Bolehkah kayak begitu? Boleh, silahkan. Asal nyambung antara huruf depan sama huruf akhir. Ngaji yang susahnya itunya, Pak. Itu susahnya ngaji, Pak. Makanya kalau baca kitab, kalau orang yang tahu bisa ngaji enggaknya, ketahuan dari cara baca kitabnya. Bisa enggak dia nempatin fi'il, fa'il, mubtada, khobarnya. Nah, kalau dia bisa paham, berarti bisa ngaji dia. Dan bisa ngaji. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerdukan sama kita semua siamu puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, kayak sudah dipardukan kepada orang-orang yang sebelum engkau Muhammad. Siapa? Dulu puasa ini Pak, kata Hasan, kata Syekh Hasan, karena saumu Ramadan wajiban alal Yahudi walakinnahum taraku wa saumu badalahu yauman min sanati wa huwa yaumul Asyura. Puasa kita nih yang 30 hari pernah disodorkan ke Yahudi, Pak. Yahudi, kamu puasa nih 30 hari, kagak mau, Yahudi kagak ngambil, Pak. Dia makan puasanya cuma 1 hari, dia 10 Asyura pengganti. Sangkaan dia zamu annahu yauma agraqallahu ta'ala fi Fir'aun. Dia mengaku ini hari di mana hari diselamatkannya Fir'aun atau tenggelamnya Fir'aun. Dipuasain sama dia, Pak, tanggal 10 Asyura, Yahudi itu, Pak. Disodorin 30 hari mah kagak mau, Pak. Nah ini Pak ya. Jadi puasa ini sebelumnya juga sudah ditawarkan kepada umat-umat sebelum Kangjeng Nabi, akan tetapi mereka nolak semua. Kecuali kita umat Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mau menjalankan ini puasa. La'allakum tattaqun. Kemudian orang-orang yang berpuasa Allah kasih hadiah la'allakum tattaqun. Jadi semakin takut ke Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Pak arti yang sebenarnya kita punya ilmu manfaat apa enggaknya. Lihat di diri kita, sudah takutkah kita ke Allah atau masih belum takut ke Allah? Manfaatnya ilmu, semakin tua semakin takut ke Allah, itu istimewa, Pak. Istimewa. Makin tua makin takut ke Allah. Kenapa lu nggak kongkodesong? Takut gua sama ke Allah. Kenapa lu nggak tengok ke ke aurat wanita? Takut gua sama ke Allah. Semakin tua dia semakin takut ke
ke Allah. Udah cukup saya malah asal bisa ngaji, sholat apa berjamaah terus, udah takut cukuplah dunia mah, udah takut saya ke Allah. Nah, orang tersebut adalah orang yang dimana sudah manfaat ilmunya. Wa huwa minal zaizina wa minal ma'lumati minad-dini bidurrah. Maka ini puasa sudah ketentuan kita semua, sudah maklum, sudah jelas bagi umat Kangjeng Nabi, di mana dalam 1 tahun kita ada yang namanya Ramadan. Makanya ini Pak, Allah Subhanahu wa taala ke kita menjadikan bulan 12 bulan, Pak. Enggak Allah pinta semua, enggak dipinta semua sama Allah. Untuk puasa ini cuma 1 bulan doang. Kata Allah 1 bulan doang, tapi banyak orang yang kagak mampu, Pak. Kagak mampu. Di dalam seminggu Allah di dalam 24 jam Allah Subhanahu wa taala minta cuma 5 waktu doang, Pak. Tapi banyak orang yang kagak mampu 5 waktu itu, Pak. Coba kalau dipinta semuanya atau belah 2 misalnya, Pak. 6 bulan kita puasa, 6 bulan gak puasa. Ya Allah. Parah, Pak ya. 6 bulan puasa, 6 bulan gak puasa. Banyak orang yang kagak mau kayaknya, Pak. Ini kita dipinta sama Allah cuman 1 bulan doang di dalam 12 bulan, Pak. 11 bulan mah kita bisa makan. 11 siang hari bisa minum siang hari, bisa ngopi siang hari. Nanti 1 bulan kita kagak, itu doang sama Allah. Sebulan doang. Itu pun yang sebulan. Ubihal wuklu bilail wasurbi bilail wajimai bilail. Diperbolehkan sama Allah, dipinta 1 bulan cuman siang doang, malam mah diperbolehkan kita makan, malam mah diperbolehkan kita tidak kita minum, malam mah kita diperbolehkan kita jima, boleh silakan malam mah. Habis maghrib ke sono bini nangtangin misalnya, silakan kata Allah. Nah kalau nggak boleh, waduh repot kita ya. Kalau kagak boleh, uban semakin banyak kita. Nah ini malam mah silahkan kata Allah, silahkan malam mah. Nah ini Pak, yajibu saumu Ramadanin izman bikamali sabana salasina. Wajib kita puasa bulan Ramadan izman, sepakat para alim ulama. Udah sepakat para alim ulama. Bikamali sabanan salasina dengan menyempurnakan. Jadi hitungan bulan Ramadan, hitungannya apa nih? Bikamali sabana salasina, dengan menyempurnakan bulan Saban salasina 30 hari. Nama ilmunya ilmu hisab. Ilmu hisab namanya. Tuh. Kedua, kita kalau puasa itu ru'yatin adilin wahidin ikhlalu badal gurub asyhadu aini ra'aitul hilala. Kedua, melihat bulan. Cerita ini ada satu cerita, di mana cerita Ibnu Umar ro'a. Jadi anaknya Sayyidina Umar ngelihat bulan, terus bilang ke Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, saya tadi sebelum maghrib ngelihat bulan ya Rasulullah. Gini kata Rasul. Bangka sama Rasul, si anaknya Ibnu Umar tadi disumpah, asyhadu inni ra'aitul hilala. Asyhadu, saya menyaksikan bahwa sesungguhnya saya telah melihat bulan. Maka disebut hitungannya namanya hilal. Namanya hilal. Jadi dua-duanya hitungannya dari Kangjeng Nabi, dua-duanya. Maka kita kalau ada yang pakai puasanya hitungannya hisab seperti orang Muhammadiyah, ya silahkan. Ya Pak ya. Kita mau pakai hilal aja, nggak apa-apa. Yang kagak boleh itu adalah nyari dia puasa yang paling terakhir, Rabu Kamis, cari yang Kamis dia, Lebaran nyari yang maju dia, Lebarannya nyari yang duluan. Nah itu yang kagak boleh ya. Kalau kita berdasarkan ru'yah, maka ru'yah yang dipakai. Kalau berdasarkan hisab, ya hisab Lebarannya juga yang dipakai. Harus satu set, nggak boleh cuma comot. Begitu toh ya. Nah, nggak boleh cuma comot toh kita. Lebaran puasa menyari yang paling akhir, siapa diintip, siapa yang akhir, Muhammadiyah apa NU? Muhammadiyah apa NU? Wah, Muhammadiyah nih. Wah, kita terakhir aja. Lebarannya siapa yang duluan? NU. Wah, NU kita diambil, kagak boleh kayak begitu Pak ya.
Kagak boleh. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Kangjeng Nabi sumu liruyati waqaru liruyati paijagum alaihi pak malu alaihi data sa'bana salasina yauman. Ini hadisnya Pak. Sumu, puasa kamu semua liruyati karena ngelihat bulan, waqaru, dan buka kamu semua atau lebaran kamu semua liruyati karena ngelihat bulan. Paijagum alaikum, maka apabila tidak kelihatan itu namanya si bulan enggak timbul-timbul, pak malul idata sempurnakan 30 hari. Jadi kalau 29 kagak timbul bulan, kagak kelihatan, 30 hari puasanya. Harus 30 hari. Nah ini. Innama yajibu shaum Ramadan ala mukallafin ayil baligin akilin mutikin lahu. Sama siapa sih ini wajibnya puasa? Sama orang yang mukalaf. Mukalaf itu baligin akilin, baleg punya akal, pengertiin. Ketiga, mutikin yang kuat lahu terhadap itu puasa. Jadi lahu terhadap itu puasa. Jadi puasa itu kewajibannya cuman ketiga orang tadi. Satu, dia adalah baligin baleg. Kedua, dia akilin punya akal. Ketiga, memang kuat hisian, baik secara dilihat sama mata, wa syar'an atau secara syariat agama, memang dia kuat. Nah, jadi puasa itu kewajibannya ketiga orang ini. Balik, kemudian punya akal, kemudian kuat dia puasanya. Nah, ini Pak ya. Jadi kepada mukalaf, bukan mualaf. Mualaf lain lagi, mualaf qulubihim itu mualaf, orang yang baru masuk Islam namanya mualaf. Ini mah mukalaf, pakai kaf ya Pak ya nulisnya. Mukalaf. Gimana kalau anak kecil puasa? Bolehkah kita anak kecil puasa? Wala yajibu ala sabiyin wa majnunin. Sebalikannya dari balik dan akal, maka tidak wajib puasa. Anak kecil nggak wajib puasa. Majnun, orang gila juga kagak wajib puasa. Jadi kalau ada orang gila jangan disuruh puasa. Lagi ngerokok aja orang gila. Ada parahin sama kita. Woi, lu puasa lu, waduh, lu puasa gini hari lu ngerokok lu, waduh, kata kitanya yang stres Pak, kitanya yang gila. Orang gila disuruh puasa, kagak boleh orang gila disuruh puasa, kagak wajib dia, kagak wajib. Nah, hukuman ke orang gila ketika di bulan Syawal wala qadaun wala fidyatun, dia tidak wajib kodok, dia tidak wajib fidyah. Jadi anak kecil atau orang gila ketika tidak puasa di bulan Ramadan, kemudian dia datang bulan Syawal, tidak wajib kodok, tidak wajib fidyah. Kalau enggak, jadi kalau ada orang yang enggak puasa, ada kemungkinan, oh dia masih kecil kali. Oh enggak, udah gede, udah kumis, gila kali dia mah. Nah itu aja kita, karena nggak wajib dia puasa. Nah gila kali dia. Kemudian tadi kalimatnya mutikin, orang yang kuat lahu terhadap puasa hisian, baik secara dilihat mata atau syar'an atau secara agama. Secara nggak dilihat mata nih Pak. Wala tidak wajib ya puasa laman layatiku, kepada orang yang tidak kuatnya itu likibarin karena sudah tua. Aduh ya Allah, sudah tua. Atau wali syaihin kabir, sudah tua dia, kagak wajib puasa dia kalau sudah tua. Wah, satu tuh yang nggak wajib puasa karena nggak kuat secara kelihatan mata, oh memang dia sebenarnya sudah tua, dia udah gak kuat ya, bahkan dia udah lupaan hidupnya aja udah lupaan. Sudah makan ngaku nggak belum makan, kan begitu tuh Pak, orang bikun begitu tuh, orang udah tua ya lupaan. Kemudian wa maridun la yurja barau, orang yang sakit yang tidak harapan untuk sembuh tidak wajib puasa tuh Pak. Orang yang sakit yang tidak harapan untuk sembuh, kata dokter bukan kata kita. Kalau kata kita mah bisa bohong, kita saya nih sakit, kayaknya saya kagak harapan untuk sembuh dah penyakit saya, makanya saya kagak puasa.
Wow, ya Allah, nggak taunya diperiksa, nggak punya duit doang dia sakitnya. Aduh, ini mah dokter yang harus telitinya dokter. Kata dokter, ini Mang Zaid ngap. Wah, ini mah udah nggak lama lagi lah, udah gali kubur, udah cepet ke Joclong sana Joclong, pesenin kuburan ini mah udah nggak lama lagi. Misalnya nih, berarti dia udah kagak wajib puasa. Kemudian nanti bulan Syawal dia wajibu mudun duna kodo, wajib bayar mud, tidak wajib kodo. Jadi satu, orang yang sudah pikun nggak wajib puasa, dia cuman wajib bayar mud, bayar fidyah 1 liter mucung sehari. Jadi kalau kita punya bapak sudah tua, nggak usah disuruh puasa sama kita, nggak ada kewajiban. Pak, udah bapak mah buka aja, udah cocok dengan syariat. Kemarin saya ngaji, kata syariat kemarin ngaji, kibarin diantara yang nggak wajib puasa adalah orang yang sudah tua, yang nggak kuat. Bapak mah udah bapak mah bayar semud aja, bayar mudnya. Caranya sehari sekali, Pak. Sehari nggak puasa, sore bayar 1 mud. Kemudian besoknya lagi kagak puasa, sorenya bayar lagi sama mud. Kalau nggak dibayar dosa. Ini kewajiban, nggak dibayar sama anaknya dosa, Pak. Nah ini. Atau mau disekaligusin aja 1 bulan, jangan. Rugi, bisa rugi kita. Gimana kalau kita misalnya udah bayar 30 mud, 15 hari puasa bapak kita meninggal, kan rugi 15 hari kita, Pak. Rugi 15 hari, ya, rugi 15 liter kita. Ya ini mah udah satu hari aja, 1 hari sekali aja. 1 hari nanti sore bayar gitu bayar caranya. Wa yalzamu mudun, yang wajib bayar mud bidani pani alaman ta'aro kodoan bila ujrin, orang yang meninggalkan, mengakhirkan kodo tanpa ada ujur apa-apa. Setahun penuh kita nggak sakit nggak apa, kita punya kodoan 1, itu bayar mud lagi kita, bayar mud lagi. Misalnya tahun ini Mang Zaid nggak puasa 5 hari tahun ini. Ya, tahun ini lewat nih, mau masuk Ramadan nih, belum apa, Kijayat belum ngodoin puasa, maka dia wajib bayar mud 5 kali mud. Yang tadinya cuman kodo doang, kalau habis lebaran dia muasainnya, wajib dia bayar mud 5 mud. Tuh, gimana kalau yang 5 ini kali 15 tahun, sama naik tuh, Pak. 15 tahun ya kali 5 kali 15, 5 kali 15 45 ya, Pak ya? 45 liter, Pak. Tuh. Makanya kalau punya kodoan, Pak, takut bayar mud lagi kita. Kalau kagak dikodoin gimana? Pamutol libatul fil akhirat, dicari kita sama Allah di akhirat, Pak. Maning bayar kita di dunia. Makanya ingat-ingat sama kita, Pak ya. Yang belum kita ngodoin masih ada waktu nih, sehari 2 hari lumayan. Saya ngodoin dulu, saya pernah gak puasa, saya wajib kodo, sedangkan saya hari ini mau saya kodoin biar lunas utang saya ke Allah. Nah, biar gak bayar fidyah lagi dia soalnya, ya. Nah ini wala haidin wa nufasain, tidak wajib puasa orang haid sama orang nifas di anahu malatikoni saran, karena mereka tidak kuat secara syariat, secara agama ini, Pak. Jadi secara agama orang haid sama orang nifas tidak wajib puasa karena dia tidak kuat. Tidak kuat dia. Wayal jamu kodo dunal fidyah. Dia mau wajib kodo, kagak wajib fidyah. Jadi orang haid, orang nifas kagak puasanya nanti bulan Syawal, dia wajib kodo, kagak wajib fidyah dia mah. Gak ada fidyahnya dia, kodonya aja. Siapa lagi nih yang wajib kodo? Yang wajib kodo kagak wajib fidyah. Asyafiru orang musafir, lagi perjalanan dia, tapi perjalanannya perjalanan jauh, kira-kira 2 marhalah. 1 marhalah itu 44 kilo. Kalau 2 marhalah berarti 88 kilo, 89 lah, taruh 89 kilo perjalanannya. Nah, dia boleh buka puasa nanti bulan Syawal. Kalau kagak puasa, dia wajib bayar kodo, tidak wajib bayar fidyah. Ngertiin, ke musafir nih, tapi perjalanannya yang 89 kilo.
bukan perjalanan dari sini ke Pasar Anyar, bukan. Atau dari sini ke Balaraja juga enggak, belum 80 kilo ya. Nah itu diantaranya. Awatar kiniatin atau orang yang meninggalkan niat semalam kagak niat jahit puasa, bangun-bangun gak siang, kesiangan jam 8, ya Allah kagak niat saya puasa malam, maka kejahit nanti nggak puasa, kan dia kagak puasa. Puasa itu niatnya harus diinepkan, nggak boleh siang, nggak boleh setelahnya sholat subuh, kagak boleh dia, harus sebelum sholat subuh. Puasa Ramadan nih beda dengan puasa sunnah, nanti kita jelasin puasa sunnah. Nah jahit ketinggalan niatnya kagak niat, maka kagak puasa hari itu jahit. Ada dua dia kejahit kalau nggak puasa hari itu, wajib nahan lagi. Wajib nahan, wajibu imsakun, wajib nahan. Walaupun kagak puasa, statusnya kejahit harus puasa. Nahan makanan. Tuh, makanya jangan sampai lupa niatnya ya. Nah, kemudian nanti di bulan Syawal jahit wajib kodok, kagak wajibin. Ya, kalau lupa niat dia hari itu kagak puasa. Ngerti kita, Pak? Wa yaljimul kodok wa fidyah lihamilin wa murdiin, wajib kodok, wajib fidyah. Siapa nih? Lihamilin, bagi orang hamil. Aduh kuat, ya Allah, li khaufi alal walid, karena dia takut ke anaknya. Kagak puasa saya, kasihan bayi yang saya kandung, takut kurang gizi, takut kurus misalnya, dia kagak puasa hindun nih, maka nanti hindun bulan Syawal wajib kodok, wajibin ya. Kasihan Pak perempuan. Siapa lagi? Wamurdi orang yang nyusui, Hindun punya bayi, kasihan kata Hindun, kalau kagak makan air susunya kagak ada, makanya Hindun bulan puasa kagak puasa. Ketika bulan Syawal Hindun wajib kodok, wajib fidyah, wajib kodok, wajib fidyah. Tak likhaufi ala ghairi, atau takut keselamatan orang lain, misalnya jahit tenggelam di Kali Cisadane, kemudian ada Mang Bakar, kata Mang Bakar, itu siapa yang tangannya minta tolong di dalam air, tolong tuh. Waduh kata jahit, kagak bisa saya lagi ini renang nih kalau nggak makan dulu atau minum dulu. Minum jahit, udah tolongin sama jahit, namanya likhaufi ghairihi, takut keselamatan orang lain. Maka jahit nanti bulan Syawal wajib kodok, wajib fidyah. Atau diumpamakan jahit kerjanya kerja keras, kerja keras banget. Ya Allah, ini kerja kerasnya apa? Tenaganya diporsil, tukang gali tanah lu. Kalau nggak begitu anak saya kagak makan, di haufi query itu dia kagak puasa. Kemudian nanti bulan Syawal dia wajib kodok, wajib fidyah. Suka ada yang gali tanah tuh, gali tanah pinggirnya, kan keras tuh ya, gali tanah yang keras-keras aja usahanya. Atau yang di dalam lubang, di dalam lubang tambang misalnya, wah agak kuat nih saya. Sedangkan dia butuh duit buat anak-anaknya, makanya dia kagak puasa. Ketika dia nanti bulan Syawal wajib kodok, wajib fidyah. Atau yang megang monitor di Bandara Soekarno-Hatta tuh, pemegang monitor, ngelihat layar kapal, takut sinyalnya salah, dia harus ngopi. Kalau nggak ngopi ngantuk nih saya. Nah misalnya nih, kalau kagak ngopi ngantuk nih, wah kagak kelihatan kapalnya nih nanti nih, misalnya ya. Kalau dia ngantuk kan salah dia, nanti salah ngarahin kapal dia, gimana coba? Keselamatan orang lain. Bukanya dia pada saat itu nanti bulan Syawal dia wajib kodok, wajib fidyah. Tuh sama orang yang ngeliatin komputer di bandara, bukan di sini komputernya, sini mah kagak, ini mah di bandara yang ada keselamatan orang lainnya. Nah itu diantaranya. Wayal juamul qadam al kifara alaman afsadahu bijima
wajib qada beserta kifarat kalau ruksaknya itu orang puasanya sebab jima. Aduh, ya Allah. Jahed kerja di Papua mah beda waktunya sama di sini. Datang ke sini namanya juga udah lama Pak ya, nggak nemu, namanya juga udah lama udah nggak nemu. Ya Allah, itu celana juga sudah dipakai sudah dibuka di jalan, dikaitin di pundaknya. Assalamualaikum, salam. Tok, salam. Hindun, wah ngelihat Hindun kebeneran dangdanan lagi. Ya Allah, padahal tanggal 1 bulan puasa. Ya Allah. Udah, yuk. Puasa Bang, udah diingetin sama Hindun. Puasa Bang tanggal 1 sekarang. Wah, enggak, biarin. Puasa juga. Dijahit ruksak puasanya sebab jima. Waduh, ini kejahit 2 kewajiban. 1 dia wajib qada, 2 dia wajib kifarat. Kifarat. Mang gimana gitu kifarat? Itqu raqabah, dia wajib memerdekakan abid. 1 tuh. 2 dia kifaratnya pas saumu syahraini mutatabi'ain. Dia harus puasa 2 bulan berturut-turut terus. Nggak boleh itu, nggak boleh berturut-turut. Kalau dalam sebulan dia kagak puasa 1 hari, balik lagi dari awal dia. Kalau ruksak puasanya kena jima, hati-hati makanya ya. Kita udah jangan jauh-jauh aja yang tegangannya tinggi mah, jauh-jauh aja sama bini. Takut ruksak kayak begitu. Kagak mampu dia paitamu sittina miskinan. Wajib dia mengasih makan fakir miskin 60 orang. Oh, Bapak ya. Nah ini berat bayarannya. Bayarannya dendanya berat. Kalau kagak dibayar di dunia, di akhirat dicari sama Allah. Deketin sama kita Pak ya. Kita lagi Pak ya. Wajibu imsakunana apirobil badat bigueri ujrin kamana kalazonan bikaulail, wajib nahan dia ketika batal puasa tanpa ujur, seperti orang yang punya sangkaan dia masih malam ternyata sudah siang, jahit sahur gelap sahur jahit sendirian. Begitu dilihat Allahu Akbar jam 7, jamnya mati lagi jahit. Waduh, melihat jam mati, HP lagi dicas, gelap lagi. Ya Allah, jam 7. Kagak puasa kan tuh jahit. Kagak puasanya kejahit, wajib nahan dia. Beres makan itu dia sahur tuh nggak boleh makan lagi dia. Wajib nahannya. Kalau nggak nahan dia dosa. Dosa kewajiban soalnya. Wah taroja dikit lagi Pak, niatnya puasa kita cukup Pak, lu niatin puasa nawaitu shauma Ramadan. Cukup niat kita puasa, niat saya puasa bulan Ramadan, udah sah kita sholat puasa kita Pak. Niat saya puasa Ramadan fardu lillahi ta'ala, udah sah kita. Niat segitu paling sedikit tuh Pak. Paling banyaknya niat begini, paling banyaknya niat, sempurnanya niat kata Senawawi Tanara Banten, nawaitu somal godi anadai fardhu ramadanin haji sanati lillahi ta'ala. Niat saya puasa esok hari ngelakuin fardu di bulan Ramadan tahun ini, fardu karena Allah Ta'ala. Boleh tuh, itu sempurnanya niat. Dibacanya Ramadan apa Ramadoni, boleh Ramadona boleh, Ramadoni boleh, jangan berantem gara-gara Ramadona sama Ramadoni pada berantem. Emang gimana gitu? Nanya ke santri mah gampang, ditarkib sama santri mah bisa itu Pak. Nawai fi'il tuma bidoma marofa jadi fa'il sauma jadi maf'ulna kun nasabala mata sabna pata joir sauma mudab goden dopin lek ujar amat jarak joir an huruf jar ada imajur kudu jar amat jarak joir ada imudop pardi mudop lek kudu jar amat jarak joir pardi mudop ramadoni mudop lek ujar amat jarak joir, berarti dia mudop pilih kalau dibaca Ramadan, kalau dibaca pardi ramadoni berarti mudop pilih. Kalau dibaca Ramadan gimana? Jadi maf'ul namanya. Ada yang jadi maf'ul. Nawai fi'il tuma bidoma para jadi maf'il. Nawai fi'il tuma bidoma marofa jadi fa'il. Sauma jadi maf'ul nakuna sabar mujir. Sauna mudab godin dopin lek ujar mujir. Min an huruf jar ada imajur kujar mujir. Ada imudab pardin dopin lek ujar mujir. Ramadonya jadi sifat dina sauma. Tuh, sama ilmu tarkib dapat dua-duanya banyak. Jadi boleh Ramadona boleh, Ramadoni boleh. Jangan karena gara-gara Ramadona jadi berantem.
Oh, salah, Romadona. Kata guru gua Romadona. Kata guru gua juga Romadoni. Gara-gara perebut Romadoni, kagak nanya dia. Jangan sampai begitu, ya. Nah, Romadona ada dalilnya, Romadoni juga ada dalilnya. Yang puasa pakai hisab Muhammadiyah ada dalilnya, yang puasa NU pakai hilal ada dalilnya. Nggak usah kita nyaji mati orang lain, dua-duanya ada dalilnya. Yang nggak ada dalilnya, yang nggak puasa itu nggak ada dalilnya. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita terus ikhtiar menuju ridhonya Allah. Mudah-mudahan kali ini mah, tahun ini mah kita puasa mau dimantepin sama kita ya Pak ya, niatin sama kita. Mau iman kita dari awal sampai akhir semakin kesono harus semakin naik sinyal iman saya. Ini mah jangan imannya luplek kita tahun ini mah. Kadang ada, kadang timbul, kadang enggak, kadang timbul, kadang enggak. Kali ini mau mantap terus ke sono sampai ke sononya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf atas segala kekurangan, takut ada bahasa salah saya yang nyangkut di hati Bapak karena tidak setuju dengan ucapan saya, mohon dibebaskan Pak ya. Mudah-mudahan kita saling membebaskan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian buat saya penjelasan tentang puasa. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, karena kita belum tentu besok pun kita belum tentu bisa masuk puasa. Mudah-mudahan tapi kita bisa masuk karenanya. Yuk sama-sama kita lihatkan puasa kita tahun ini puasa yang terbaik, karena usia kita dari Pak. Karena yuk sama-sama kita lihatkan pada diri kita masing-masing. Coba sekalian, sebetulnya saya ingin membuka pertanyaan, namun ada informasi dari ketua, makanya apabila nanti masih ada waktu kami buka sesi pertanyaan. Namun kita dengarkan dulu informasi dari ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Alhamdulillah jamaah muslimina al-Qur'an bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu pengurus ingin memberitahukan, ingin menyampaikan kegiatan-kegiatan kita selama bulan suci Ramadan. Yang pertama seperti biasa yaitu taklim subuh, taklim pagi yang biasa kita lakukan pada hari Senin dan Rabu pagi. Insyaallah itu tetap ada, hanya saja makan pagi yang ada. Yang kedua, taklim malam yang bisa kita lakukan pada malam Rabu dan malam Sabtu itu akan kita ganti dengan salat tarawih bersama di sini. Yang ketiga, kita juga akan melaksanakan atau bersama-sama tadarus membaca Al-Quran di Masjid Al-Jihad, yaitu setelah sholat tarawih. Yang keempat, kita juga akan melaksanakan iftar atau buka puasa bersama yang akan kita lakukan di minggu kedua puasa. Yang kelima, kita juga akan membagi-bagi takjil di setiap minggu sore. Yang keenam, kita juga akan membagikan atau menyalurkan atau menerima dan menyalurkan zakat di penghujung Ramadan nanti. Oleh karena itu, update terus kegiatan-kegiatan Masjid Salim Al-Quba serta dukung terus dengan memberikan infak terbaik Anda, bisa melalui Bapak Leman atau Bapak Mahal. Insyaallah puasa kita, kebaikan kita di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita kesehatan, kelancaran, serta rezeki yang banyak serta barokah. Yang terakhir,
Pengurus juga ingin mohon maaf apabila selama kegiatan-kegiatan selama kita ngobrol atau bersama itu ada kesalahan-kesalahan baik yang sengaja atau tidak disengaja, baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Oleh karena itu mohon maaf, pengurus meminta maaf yang sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi dari ketua tentang aku. Dan karena kita masih hujan, barangkali ada yang penasaran mau bertanya, kami silakan atau kita tutup sampai di sini. Salam. Kenapa sih kalau bisa membatalkan kewajiban sedangkan itu aslinya keluar? Terus yang kedua, gimana hukumnya kita jangan pakai QRIS gitu? Jangan pakai QRIS. QRIS. Yang namanya pembatalan puasa bila ainin yang masuk ain kelihatan masuk ke dalam itu batal. Kira-kira itu asap rokok kelihatan nggak? Oh. Nah, batal berarti kalau asap narik napas gitu tuh kan kagak kelihatan, sama-sama masuk kan kagak kelihatan itu mah. Nah itu kagak batal. Tapi kalau yang kelihatan sama mata kita masuk ke dalam batal, yang bentuknya ain ya. Atau gimana kalau zakat pakai apa namanya tadi? Nah, pakai begituan lah, nggak tahu sih. Zakat itu walayazi bil qimah. Imam Syafi'i ini tidak wajib, tidak cukup zakat pakai harga, pakai duitnya, baik itu secara tadi tuh pakai di duit baik atau duit apa atau dibayar duit agak cukup. Kalau kita mau ikut Imam Syafi'i harus pakai beras 3 liter mucung, makanya dikelah sama kita supaya kita pakai Imam Syafi'i nanti sediain sama panitia berasnya 3 liter mucung biar dibeli dia, setelahnya dibeli dijakatin lagi ke kita gitu supaya pakai Imam Syafi'i. Ada ulama yang membolehkan, namanya ulama mutaakhirin. Jadi ulama itu ada dua, ada ulama mutaqaddimin, ada mutaakhirin. Mutaqaddimin ulama 500 tahun setelahnya Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Masuk golongan ulamanya ulama mutaqaddimin seperti Imam Syafi'i ya dan lainnya. Ada ulama mutaakhirin sampai sekarang nih ada yang membolehkan. Tapi Imam Syafi'i menyatakan walayaziu qimatun, tidak boleh pakai harganya, harus pakai berasnya. Wallahu a'lam. Cukup Pak? Masih ada? Cukup ya Pak? Rekannya masih suasana hujan, namun pengajian kita tutup sambil kita menikmati acara-acaranya sana. Rekannya juga sama-sama kita tutup dengan doa majelis, diawali dengan doa syahadat istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa ala ahdika. Wa wa'dika. Wa wa'dika. Mastata'tu. A'udzu bika. Min syarri ma sana'tu. Sharri ma Abu'u laka. Abu'u Bi ni'matika. ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Abu'u bi dhanbi. Faghfirli. Faghfirli. Fa innahu Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka bermula pengajian pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon kekurangan untuk kebersamaan, kebersihan dan keinginan majelis ini. Jangan lupa gelas yang ada di depan Bapak sekalian
untuk diletakkan di bawah sana, dan jangan lupa pula kita raih pahala kedua dengan sholat 2 rakaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.